Oke bro, balik lagi sama Mang Ojan nih, yang demen banget sama janda cuman dapatnya perawan terus. Di video sekarang Bang Ojan kagak share tentang modal-modalan. Sebenarnya sih bukan gak ada yang di-share ya, masih banyak banget modul magis yang ingin Bang Ojan share. Cuman kalau misalkan kita membahas tentang modul terus, sing sesekelen. Sambil gogoleran sampai nangkarak, di sini Bang Ojan mau kasih tips sekalian share settingan device Bang Ojan untuk bermain game. Kalau misalkan untuk aplikasi yang Bang Ojan pasang emang terlalu banyak, ini bisa memperboros RAM. Jadi kalau misalkan device kalian RAM-nya udah kayak rebon, disarankan kalian jangan memasang aplikasi terlalu banyak. Kalau misalkan untuk penggunaan RAM di device Bang Ojan masih aman-aman aja dan termasuk di zona normal. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya bro. Ya sekalian Bang Ojan kasih tips, ya mungkin aja bisa berguna buat kalian. Soalnya nggak sedikit bro peserta uji nyali yang berkomentar di video Mang Jamal. Ya contoh komentarnya kayak gini, Mang mode Magis Gaming dong buat device A. Atau mungkin Mang mode Magis Gaming dong untuk device B. Pada dasarnya kan yang namanya mode Magis Gaming hampir rata-rata universal. Jadi bisa dipakai sama device A, sama device B, sama device C, terkecuali untuk chipset MediaTek. Jadi kita nggak bisa berfokus ke mode Magis saja. Kalau misalkan kita berfokus ke modul, ya nanti takutnya memodalin. Jadi di sini Bang Ojan bakalan kasih tips buat kalian yang masih pemula caranya setting device kita untuk bermain game. Kalau misalkan kalian sudah profesional, kalian nangkarak aja di kasur sambil minum kopi sama makan singkong bakar. Mantap banget. Jadi gini bro, yang namanya setting device kita untuk bermain game, kita nggak bisa berfokus ke mode Magis ya. Ya contohnya kita nggak bisa berfokus ke satu mode Magis aja. Soalnya mode Magis itu seperti support, jadi hanya untuk membantu aja. Yang pertama yang harus kita setting adalah custom ROM. Kita harus bisa memilih custom ROM yang emang benar-benar performanya bagus. Kan sudah Bang Ojan jelaskan tuh perbedaan antara custom ROM AOSP, SAF, sama CM dan custom ROM yang stok. Kalau misalkan custom ROM yang kalian gunakan emang udah bagus, kita lari ke kernel. Nah kalau misalkan keduanya emang sudah saling melengkapi, ya contohnya ROM-nya bagus, terus kernelnya juga bagus. Misalkan ada pertanyaan nih dari pasukan uji nyali, Bang device gua kan kagak ada custom ROM sama custom kernelnya, itu solusinya kayak gimana? Kan di video sebelumnya Bang Ojan udah pernah membuatkan tips ya buat device yang nggak ada custom ROM sama nggak ada custom kernelnya. Kalian bisa menggunakan aplikasi Air Frozen. Atau kalau misalkan kalian punya nyali, ya kalau misalkan peserta uji nyali harus punya nyali, kalian hapus aplikasi bawaan sistem menggunakan aplikasi Root Explorer. Intinya sih Android kalian harus sudah di root. Kalau misalkan buat device yang nggak bisa di root, ya contohnya device Oppo ataupun Vivo, yaitu nggak ada jalan keluar. Ya cara satu-satunya kalau misalkan kalian bermain game PUBG, kalian bisa menggunakan aplikasi GFX. Oke, baik lagi ke topik, ke device yang nggak ada custom ROM-nya. Kalian bisa menghapus sebagian aplikasi sistem yang emang jarang banget dipakai. Fungsinya buat apa? Sebenarnya bukan buat menghemat RAM aja ya. Menghapus aplikasi sistem yang berjalan itu bisa mengurangi beban CPU juga, bisa mengurangi beban GPU juga, dan CPU di Android kalian tidak terlalu panas. Cara menghapus aplikasi sistem atau aplikasi bawaan HP-nya nggak cuma merem, melek terus beres bro. Kalian bisa menggunakan aplikasi Root Explorer, kemudian kalian masuk ke folder root, masuk lagi ke folder sistem, dan masuk lagi ke folder app. Selanjutnya kalian bisa lanjutkan ke folder privat app. Kalian bisa hapus aja aplikasi yang memang jarang banget kalian gunakan. Yang jadikan contoh adalah browser, misalkan kalau kalian menggunakan Chrome. Jadi kalian harus menghapus aplikasi browser. Kalian juga bisa menghapus aplikasi broadcast, bisa menghapus aplikasi radio, ataupun aplikasi email. Sebenarnya nggak di stok ROM aja ya, di custom ROM juga ada aja aplikasi bloatware, ataupun aplikasi yang memang jarang banget kalian gunakan. Ya mungkin itu hal sepele ya, hanya sebatas menghapus aplikasi aja. Tapi untuk keuntungan atau kelebihan buat kalian pemain game, itu emang benar-benar ngaruh banget bro. Seperti yang Bang Ojan bilang di awal video, itu bisa menghemat RAM, bisa mengurangi beban CPU, bisa mengurangi beban GPU juga. Ya kita sadar diri aja ya, device kita itu emang benar-benar kentang. Ya kita untuk modifikasinya juga harus benar-benar ekstrim, biar game yang kita mainkan itu nggak ngelik-ngelik banget. Oke, kalau misalkan untuk pemilihan custom ROM sama custom kernel dan untuk menghapus aplikasi, udah Bang Ojan jelaskan. Untuk yang step selanjutnya, sebelum lanjut ke modul Magis, kita bisa edit di bagian build prop. Ya contoh ngedit di build prop, kita mengurangi DPI nya.
Ya contohnya dari 480 bisa kita kurangi ke 400, ataupun yang DPI-nya 400 kita bisa kurangi ke 320. Sebenarnya fungsinya masih sama, yaitu mengurangi beban CPU dan GPU. Kalau misalkan kita bermain game biar kagak nge-lag, otomatis CPU yang ada di Android kita itu emang harus benar-benar free ya, tidak dipakai sama aplikasi-aplikasi yang lain. Aduh, ini Bang Ojan jadi curhat. Tapi di sini Bang Ojan hanya kasih tips aja ya, mau diikutin boleh, nggak juga nggak apa-apa. Pada dasarnya kan yang namanya pendapat umbi-umbian itu pasti berbeda-beda. Ya meskipun channel Bang Ojan itu membahas tentang tweak, mode magis, terus driver yang mungkin dipikir sama yang otak normal, channel Bang Ojan itu berbahaya dan bisa merusak device kita. Tapi kan di sini Bang Ojan nggak mau ngambil keuntungan sendiri ya. Bang Ojan juga peduli juga sama penonton yang nonton video Bang Ojan. Gimana sih caranya memodifikasi Android kita dengan memasang modul, tweak dan segala macam. Tapi device kita masih di tahap aman, kagak cepat rusak, apalagi koit. Apalagi untuk pemikiran buat pengguna yang Androidnya belum di root. Pasti dia berpikiran kalau misalkan Android yang sudah di root itu bakalan cepat rusak kan. Dan di sini Bang Ojan bakalan buktiin kalau misalkan Android yang sudah di root dan sudah dimodifikasi itu bakalan bisa lebih awet dibanding Android yang belum di root. Oke, kita ucuk kumplang lagi ke topiknya. Tadi kan sampai ke build prop ya. Nah, satu lagi untuk pemilihan versi Android. Di sini kan Bang Ojan sering banget tuh ingetin kalau misalkan pemilihan versi Android itu emang benar-benar penting juga. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah juga. Intinya sih kagak jauh dari OS bawaan yang ada di device kita. Ya contohnya device kita Android 7, ya mungkin kita bisa naik ke Android 8 ataupun ke Android 9. Misalkan kalau misalkan Android kita Android 9, ya bisa naik ke Android 10 dan nggak disarankan kalian naik ke Android 11. Mungkin ada juga ya yang ngeyel gitu. Kalau misalkan Android 10 dan Android 11 itu lebih semut untuk bermain game dibanding Android 9 atau ke bawahnya. Memang semakin tinggi versi Android di saat kita bermain game bakalan lebih halus kan. Tapi kita fokus ke chipset yang ada di Android kita. Ya jadikan contoh, masa sih Snapdragon 425 atau mungkin 600 ke bawah kita harus menggunakan Android 10 ataupun Android 11. Buat kalian yang sudah profesional sudah pada paham kali ya, Snapdragon 600 ke bawah itu kecepatannya kayak gimana, speednya kayak gimana. Clock speednya aja masih 2 GHz ke bawah. Apalagi kalau misalkan kita timpah dengan Android 10 ataupun Android 11. Jadi terlalu membebani CPU yang ada di Android kalian. Jadi hal wajar aja di saat kalian bermain game kalian masih mengalami lag. Bang Ojan pernah megang device yang bernama Xiaomi Redmi Note 3 Pro Kenzo dengan kapasitas RAM 3GB. Bang Ojan aja menggunakan custom ROM Android Nougat 7.1.2. Apalagi untuk Snapdragon 400 ataupun 425 ya, menggunakan Android 10. Ya gimana jadinya? Mungkin kalau misalkan untuk bermain game ya mata menjadi pedas bro. Tapi ya seperti yang Bang Ojan bilang di awal, ya namanya custom ROM, terus versi Android, mode magis itu sesuai selera. Kalau misalkan kalian emang nyaman di Android 10 ya Bang Ojan gak pernah melarang dan gak pernah nyuruh kalian buat turun. Bang Ojan hanya ngasih masukan aja, ngasih saran aja, ya mungkin aja itu emang bisa berguna juga buat kalian. Ya seenggaknya tips dari Bang Ojan ini bisa bikin Android kalian awet, nggak cepet koit. Misalkan untuk pemilihan custom ROM, terus pemilihan custom kernel dan edit di build prop sudah selesai, dan untuk mengurangi aplikasi juga sudah selesai. Selanjutnya kalian bisa fokus ke mode magis. Nah untuk settingannya kayak gitu bro, makanya nggak sulit-sulit banget caranya setting device kita untuk bermain game. Oh iya bro, di sini Bang Ojan mau share settingan device Bang Ojan. Bang Ojan menggunakan custom ROM Pixel Experience Soft Android 9 dan menggunakan kernel Overlord versi 7 stable. Kalau misalkan untuk mode magis yang Bang Ojan pasang sih sebenarnya banyak, cuman karena kemarin habis konten jadi agak sedikit dikurangin. Untuk mode magis yang Bang Ojan pakai adalah Busy Box, Thermal Mode, KTI, U Performance yang versi 2 dan WhatsApp. Sebenarnya sisanya masih ada yang belum Bang Ojan pasang. Mungkin di next video Bang Ojan bakalan share. Oke, untuk tipsnya nggak perlu banyak-banyak, mungkin nanti dibuatkan video untuk kedepannya. Semoga aja tips dari Bang Ojan ini emang bisa berguna dan bisa bermanfaat. Bang Ojannya harus pamit. Buat kalian semua jaga kesehatan. Kalau misalkan makan singkong bakar jangan sama kulitnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya bro. Thank you.